Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Jimmy. Saya adalah seorang guru agama Katolik di SMP Negeri 2 Simpang 2. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan bab 3 tahun 2005 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor untuk mahasiswa 2530938. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2005, akan menjalani uji kinerja secara luring di SMP Negeri 2 Simpang 2 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan kelas 7 dengan model lembaga PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan tema atau materi pelajaran kita pada hari ini adalah Aku Memiliki Kemampuan. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Silakan yang mungkin Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin belajar. Engkau bimbingi kami dalam pelajaran hari ini. Terangkan hati kami dan pikiran kami. Demi Tuhan Yesus dan pengantaran kami. Amin. Baik, terima kasih kepada yang telah bersedia di rumah kita hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan pelajaran kita ini agar lebih bersemangat lagi, kita awali dengan sebuah lagu. Sama menyanyikan. Pelajaran kita hari ini dengan absen dulu ya, sebelum kita mulai pelajaran. Agustina Lepiririn. Hadir. Agustina Paula Indi. Hadir. Coki Sitohang. Hadir. Panitia Selopika. Hadir. Francisca Dela. Hadir. Krisa Palas Kawana. Hadir. Marcelina Nina. Hadir. Merlina Nova. Hadir. Oktaviani. Hadir. Olimpia Jenianti. Hadir. Cynthia Meni Minora. Hadir. Veronica Desi. Hadir. Yohanes Steten. Hadir. Ya, silakan duduk.
apa saja yang kemampuan yang kita miliki, ya. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang kita miliki, ya. Nanti kita akan mencoba mengetahui atau mengidentifikasi berbagai kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, bagaimana menjelaskan sikap yang benar dan dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci. Kemudian yang ketiga, melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik namanya. Pertanyaan ini akan kita jawab lewat proses pembelajaran. Akan terjawab lewat proses pembelajaran. Pertanyaan yang pertama adalah, apa saja kemampuan yang saya miliki? Atau apa saja kemampuan yang kalian miliki? Nanti kita akan bagaimana mendalami berbagai kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana menyikapi kemampuan yang ada pada diri kita ini? Apakah kita menyikapinya dengan senang hati atau dengan kecewa? Kemudian yang kita pahami juga nanti adalah apa pesan kitab suci berkaitan dengan mengembangkan kemampuan. Nah, pesannya apa dari kitab suci yang kita pelajari? Nah, kalau untuk memahami apa saja kemampuan yang kita miliki, nah, kemampuan yang kita miliki itu kita pahami. Contohnya ini gambarnya. Ini gambar siapa ya? Agnes Monica ini kira-kira memiliki kemampuan apa? Kemampuan Agnes Monica ini pasti juga punya masalah, punya tantangan untuk menjadi sukses, jadi seorang penyanyi. Pasti punya masalah, punya tantangan juga, ya. Kemudian ini ada gambar lagi berikutnya. Ini siapa? Ada Cristiano Ronaldo ini adalah seorang pemain bola. Tentunya juga pasti punya masalah, awalnya tetap punya usaha untuk menjadi sukses dari seorang pemain bola. Punya tantangan tersendiri. Kemudian berikutnya, ini siapa ini? Sule ini seorang apa ini? Seorang pelawak. Menjadi seorang pelawak itu juga tidak mudah. Dia pun hanya cuma bikin orang ketawa. Tidak mudah itu hanya buat orang ketawa itu, ya. Perlu juga dipelajari, perlu juga diperjuangkan, perlu juga belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir ini siapa ini? Valentino Rossi ini seorang siapa ini? Seorang pembalap. Tentu dia terus berjuang untuk menjadi seorang pembalap. Seorang pembalap yang sukses, yang selalu juara dan juga terkenal. Nah, itulah yang mau kita pahami tentang kemampuan yang kita miliki. Sekarang kita mau menggali apa saja kemampuan yang kita miliki pada diri kita. Nah, nanti kalian boleh tulis, ya. Bila perlu sebanyak mungkin, ya. Apa saja kemampuan yang kalian miliki? Tulis di satu lembar kertas di bukunya, ya. Kemampuan yang aku miliki
titik 2, 1, 2, 3, 4. Nah, contohnya tadi ada. Tadi kan contohnya ada tahu. Misalnya tadi seorang Agnes mau ya, seorang Sule bisa menjadi seorang komedian atau pelawak. Tapi siapa lagi? Ronaldo bisa bermain bola. Kemampuan bermain bola. Silakan tulis masing-masing ya pengerjaannya. Tugas yang pertama ini nanti sudah tulis, nah minimal 3 saja lah dulu ditulis. Minimal 3. Kalau bisa lebih baik. Setelah ditulis 3, nanti ditukarkan dengan teman yang menurut kalian teman terdekat. Mengenal kemampuan. Jadi kemampuan yang kita miliki itu harus kita apakan? Kita kembangkan. Kita pelajari. Pertama tadi misalkan saya bisa menari, jadi saya bisa fokus untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menari. Kemudian berikutnya kita ke kitab suci. Coba buka ke kitab suci. Kita mau belajar memahami kitab suci. Baca, kalian pahami. Setelah itu baru kalian kerjakan LKPD yang kedua. Tadi yang Pak Guru kasih tadi. Itu dikerjakan secara berkelompok, ya. Dicari sama-sama dalam kutipan kitab suci. Nanti setelah selesai baru dipresentasikan, ya. Setiap kelompok membacakan hasilnya apa. Kelompok 1 silakan presentasikan. Dan dilakukan setelah menerima yang menjalankan
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Nah, apa lagi yang selesai? Nah, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sentia Minumera sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Francisca Dina sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Oktaviani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Profesor Vita, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Agustina Pauleni, saya sebagai anggota. Jumlah talenta yang dipercayakan, 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima Hasil yang diperoleh 5 talenta telah beroleh laba 5 talenta. Tanggapan atau kata-kata tuan yang memberi talenta, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan suatu. Jumlah talenta yang dipercaya 2 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hasil yang diperoleh 2 talenta telah beroleh laba 2 talenta. Tanggapan atau kata-kata tuan yang memberi talenta, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jumlah talenta yang dipercaya 1 talenta. Yang dilakukan setelah menerima talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu. Hasil yang diperoleh 1 talenta tidak memperoleh laba talenta, dan dia dicapakan dan dia masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tanggapan atau kata-kata tuan yang memberi talenta, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sebalikkan aku menerima serta dengan bunganya. bagi yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Baik, itu saja dari kami. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pendalaman. Ya, yang terpenting adalah supaya kita itu bisa saling melengkapi. Coba misalnya orang punya kemampuan hanya bisa jadi dokter semua. Nah, kalau jadi dokter semua, nggak ada yang menjadi penyakit, nggak ada yang menghibur kita semua, kan? Jadi kemampuan itu berbeda, tujuan alam menciptakan kemampuan kita berbeda itu supaya untuk saling. Nah, kita menganalisis permasalahan. Jadi yang menjadi poin-poin kita ini dari permasalahan yang kita bahas tadi mengenai talenta adalah pertama, setiap orang itu diberi kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan keundangan. Perbedaan kemampuan itu mengandung maksud agar manusia itu saling membantu.
saling bekerja sama agar bisa mencapai sukses demi kebahagiaan dirinya sendiri dan sesamanya. Nah, apa jadinya kalau semua orang hanya pandai mengajar? Siapa yang jadi muridnya? Apa jadinya kalau semua orang jadi dokter? Siapa yang membuat obatnya? Yang pembicaraan saya yang kedua adalah sikap yang perlu kita miliki atas kemampuan diri kita. Tidak menyombongkan diri atau rendah hati. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, lari bertekun. Disiplin dan tekad yang kuat. Yang keempat, Bersedia mengamalkan kemampuan. yang kelima, Tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkannya. nah, berikutnya faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. Apa? Sikap marah, Tidak memberikannya pada orang lain. Tidak mencoba. sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, kurangnya dukungan dari orang tua atau kurang dukungan dari teman. Nah, sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh juga. Misalnya kita nih mau menjadi seorang yang pandai bermain musik, tapi tidak ada gitarnya, tidak ada organnya. Bagaimana kita mau belajar? Dukungan orang tua juga. Orang tua kita melarang kita mau berlatih. Saya pandai menari, tapi orang tua kita melarang kita untuk menari dan sebagainya, berlatih menari. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang menjadi kesimpulan dari atau inti dari materi kita pada hari ini tentang aku memiliki kemampuan. Kesimpulan ini terdapat dari Injil Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada apa adanya akan diambil padanya. Artinya siapa yang mau berusaha bekerja secara sungguh-sungguh akan diberikan kelimpahan. Tapi kalau orang yang malas akan diambil sendirinya oleh Tuhan. Itu kesimpulan kita. Jadi untuk minggu depan tugas kita meringkas materi tentang aku memiliki kemampuan. Dari materi intinya kita ringkas, itulah tugas kita untuk minggu depan. Kemudian untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini kita tutup dengan doa penutup. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Bagi yang beragama Katolik, mari kita mulai diri kita dengan tanda salut. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau yang telah menghidupkan kami dari malam hingga pagi hari dan menghidupkan kami dalam istirahat nanti. Ini kami serahkan kepada Kami demi Kristus dan Mulai kita tutup lagi dengan nyanyi bersama. Nanti kita buka dengan lagu, kita tutup lagi dengan lagu. Lagunya jangan lelah. Ya. Artinya kita berusaha itu tidak boleh harus semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
siapkan. Lanjut.